Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Pemirsa channel dakwah Tangsel yang berbahagia, berjumpa kembali kita di dalam program Hikmah Bulan Suci Menggapai Islam Hakiki. Islam yang hakiki adalah Islam yang dibawa oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bagi orang-orang yang istiqomah, beribadah, menjalankan saum Ramadan sebulan penuh, dia korbankan, dia ikhlas, berlapar dan haus, tidak mengeluh, karena senantiasa yakin dengan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janji Allah ini kata kunci kita di bulan Ramadan ini. Jadi senantiasa bertemu dengan janji Allah, janji Allah. Karena memang itu harapan kita. Kalau sudah berpuasa, lapar, haus, kita tidak mendapatkan apa-apa, tentu rugi. Karena banyak orang yang rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'aths. Betapa banyak orang yang berpuasa nggak dapat apa-apa kecuali ju', lapar dan haus saja, rugi. Maka orang-orang yang berpuasa karena landasan mengharap ridha Allah yang Allah janjikan, pasti Allah ridho karena beramal soleh tersebut. Para pemirsa channel dakwah Tangsel yang berbahagia, ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengiringi kehidupan umat Islam sejak Nabi sampai akhir zaman nanti, akan melewati 5 fase yang ditetapkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Imam Ahmad bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Takunun nubuwwatu fikum ma sya'allah an takun, thumma yarfa'uha idza syaa'a yarfa'ha." Ila akhir hadis. Hadis ini panjang dalam waktu yang singkat ini. Makna dari hadis yang cukup panjang itu, Nabi mengatakan, takunun nubuwwatu fikum. Akan hadir atau sudah hadir an-nubuwah, masa kenabian. Masya Allah an takun, sesuai dengan kehendak Allah dia akan ada. Kemudian Allah akan angkat masa nubuwah ini dengan wafatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang oleh sebagian ulama dikatakan 12 Rabiul Awal tahun ke-10 Hijrah 632 Masehi. Kemudian dilanjutkan kata Nabi, "Tsumma takunu khilafatun ala minhajin nubuwah." Kemudian akan ada masa kekhilafahan atas dasar kenabian. Dia berjalan di atas risalah Nabi. Mereka istiqomah menjalankan apa seperti yang dijalankan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi atas kehendak Allah mereka juga, kita tahu, sepeninggalnya Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, ada yang memasukkan Umar bin Abdul Aziz dan Harun ar-Rasyid dari Bani Abbasiyah. Maka setelah itu akan berganti menjadi mulkan 'adhan, yaitu kekuasaan yang menggigit, di mana ini terjadi setelah Khulafaur Rasyidin sampai 3 Maret 1924, hampir 100 tahun yang lalu, yaitu berakhirnya kekhilafahan Utsman. Dan kemudian setelah itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, akan ada atas izin Allah mulkan jabariyatan,
kekuasaan yang diktator, yang memaksa. Dan ini, kata para ulama, adalah setelah runtuhnya daulah khilafah Utsmani hingga sampai titik ketika Allah akan angkat kembali mulkan jabariyatan ini. Penguasa-penguasa diktator yang senangnya memenjarakan ulama, memusuhi Allah, memusuhi agama Islam, memusuhi para ulama, memusuhi para pengemban dakwah. Hanya karena mereka menyerukan kembalinya Islam tegak di muka bumi. Hanya karena para ulama itu ingin syariat tegak di muka bumi. Mereka penjarakan, mereka aniaya, mereka persekusi, mereka zalim. Tapi pemirsa channel dakwah Tangsel yang berbahagia, orang yang beriman akan melihat ini sebagai sebuah perjalanan di mana akan berakhir pada satu saat ketika Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis Nabi, "Tsumma takunu khilafatan ala minhajin nubuwah." Kekuasaan diktator ini, orang-orang yang merasa punya kekuasaan dan dia berbuat zalim sewenang-wenang, semena-mena, berbuat jahat kepada para ulama dan kepada syariat Allah, dan mereka memusuhi Allah dan Rasulnya, mereka akan dihancurkan dan akan dihentikan langkahnya. Kemudian tegaklah khilafatan ala minhajin nubuwah. Orang yang merasakan betapa janji Allah akan berpengaruh kepada dirinya dengan saum Ramadan, maka dia pun akan yakin kekuasaan yang diktator ini akan hilang dan diganti dengan khilafatan ala minhajin nubuwah. Tsumma sakata. Ini akhir nanti. Kaum muslimin akan dikembalikan, setelah itu terserah Allah. Tapi kebangkitan itu pasti ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.